Dewa Obat Terkuat, Bab 319. Lin Yuzhen mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi. Dia tidak menyangka Lin Yi akan menghibur dirinya sendiri dengan kata-kata seperti itu. Itu adalah lelucon yang membuat Lin Yuzhen tidak bisa menahan tawa lagi. Dia belum pernah bertemu cukup banyak orang seperti ini. Mereka selalu tampak optimis, selalu positif, selalu tersenyum tipis, tenang dan tidak tergesa-gesa. Oke, aku tidak bercanda. Tapi sangat tidak aman bagimu untuk berkeliaran di luar pada malam hari sendirian. Lin Yi tersenyum dan berkata, cari tempat duduk. Jika kamu membutuhkan bantuanku jika kamu memiliki masalah, aku dapat membantumu. Jika kamu ingin kembali, aku akan mengantarmu kembali. Jangan kembali untuk saat ini. Lin Yu benar-benar ingin mempertahankan dirinya sendiri, meskipun dia tahu bahwa pada akhirnya dia masih harus menundukkan kepalanya. Tetapi meski dengan sedikit martabat ini, dia masih ingin memperjuangkannya. Bagaimana dengan kafe di siang hari? Lin Yi berkata. Melihat Lin Yuzhen mengangguk, dia membuka pintu mobil dan meminta Lin Yuzhen masuk. Begitu keduanya masuk ke dalam mobil, telepon Lin Yuzhen berdering. Dia melihat nomor itu dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Lin Yuzhen memegang telepon, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya terhubung. Tuan Wang, suaranya serak dan dia berteriak, ini aku. Lin Yi duduk di samping dan tidak berkata apa-apa. Tapi dia masih bisa mendengar nada di ujung telepon yang lain, yang tidak terlalu bagus. Ini jelas salahnya, kenapa kamu ingin aku meminta maaf? Tubuh Lin Yuzhen gemetar, air mata mengalir di wajahnya. Tuan Wang, saya tahu saya harus mempertimbangkan perusahaan itu, tetapi ini menginjak-injak harga diri saya. Martabatmu tidak berharga. Kata-kata di ujung telepon menghancurkan harga diri Lin Yuzhen dalam sekejap. Tubuhnya bergetar hebat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Penyakit ibumu masih memerlukan pengobatan lanjutan. Obatnya tidak bisa dihentikan. Kamu tidak bisa menghasilkan uang bagi perusahaan. Apakah kamu berharap perusahaan terus membayar biaya pengobatan? Yuzhen, kamu bukan anak kecil lagi. Perusahaan bukan tempat amal. Pikirkan sendiri. Pikirkan jernih. Pergi ke Hotel Tuan Chen malam ini. Saya akan mengirimkan nomor kamarnya. Setelah mengatakan itu, telepon ditutup. Halo, Tuan Wang. Lin Yuzhen berteriak beberapa kali. Tapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, pesan teks datang, yang merupakan nomor kamar. Dia melihatnya sekali dan merasa dunia berputar dan dia hampir pingsan. Dia tidak pernah membayangkan Raka akan datang begitu cepat, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Lin Yi tetap diam, tetapi dia mengerti bahwa Lin Yu benar-benar berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia diminta untuk meminta maaf kepada pemuda dari keluarga bangsawan yang hampir menyerangnya di siang hari, dan bahkan berinisiatif untuk datang ke rumahnya. Aku sedang menceritakan sebuah lelucon padamu. Lin Yuzhen menyilangkan jarinya, tersenyum pahit, dan menatap Lin Yi. Tidakkah kamu sedikit terkejut bahwa bintang populer seperti ini? Dia menertawakan dirinya sendiri dan menoleh untuk melihat keluar jendela mobil. Saat itu gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Jika saya tidak setuju, bos akan menghentikan obat ibu saya. Dia menghela nafas, air mata mengalir dari sudut matanya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Meski itu berarti mengorbankan diri sendiri. Sebenarnya, sejak awal, dia mengira hari seperti itu akan datang cepat atau lambat, namun dia tidak menyangka hari itu akan datang begitu cepat, dan dia akan merasa sangat tidak nyaman ketika hal seperti itu terjadi. Perasaan harga diri Anda dilempar ke tanah dan diinjak-injak sungguh tidak nyaman. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Lin Yi berkata, sudah kubilang, jangan menundukkan kepalamu. Tetapi, jika ibumu tahu kamu mendapatkan obatnya dengan cara ini, menurutmu apakah dia akan bahagia? Lin Yi berkata dengan ringan, dia hanya akan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Lin Yuzhen menoleh dan menatap Lin Yi, tidak tahu harus berkata apa. Saya kenal dokter ajaib yang dapat membantu Anda. Dokter ajaib, siapa? Saya, Lin Yi berkata. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pengemudi, pergi ke Moon Bay Hotel. Mendengar ini, ekspresi Lin Yuzhen berubah. Chen Fan sedang berada di Moon Bay Hotel saat ini. Lagi sibuk apa? Dia berkata dengan sedikit gugup. Biarkan dia meminta maaf padamu. Lin Yi berkata dengan tenang, orang yang melakukan kesalahan harus meminta maaf. Mendengar kata-kata Lin Yi, Lin Yuzhen merasakan jantungnya berdetak tiba-tiba, dan emosi yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Dia menatap Lin Yi dengan tatapan kosong, matanya berkedip-kedip, dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah membela dirinya sendiri sejak dia masih kecil. Bahkan bos yang memperlakukannya dengan baik pun melakukannya hanya demi keuntungan. Sebelum Lin Yuzhen sempat bereaksi, mobil sudah sampai di Moon Bay Hotel.
Lupakan, Lin Yuzhen tersenyum pahit. Chen Fan bisa membuat bosnya menyerah dan memaksa dirinya untuk meminta maaf. Jelas sekali bahwa latar belakang keluarganya tidak buruk, dan dia bahkan seharusnya memiliki status tinggi di industri hiburan. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku sangat beruntung bisa mengenalmu, jadi aku tidak bisa menyakitimu. Dia memandang Lin Yi dan berkata, saya akan menepati janji saya kepada Anda. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya di sini, saya akan menyampaikannya kepada perusahaan dan menjadi juru bicara Anda. Jika kamu menundukkan kepala, kamu tidak cocok menjadi juru bicara kami. Lin Yi berkata, Anda yang sekarang, Anda gigih dan murni, serta sejalan dengan semangat perusahaan kami. Jika berubah, apa yang akan terjadi? Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak akan mengizinkannya, lihat saja kamu berubah. Setelah mengatakan itu, Lin Yi tidak mengatakan omong kosong lagi, meraih tangan Lin Yuzhen, langsung masuk ke hotel, dan pergi ke lantai paling atas. Lin Yuzhen masih sedikit panik, takut dia akan melibatkan Lin Yi, tapi Lin Yi mengabaikannya. Dia langsung menemukan nomor kamar Chen Fan dan membunyikan bel pintu. Di dalam kamar, Chen Fan sudah mandi, dibungkus dengan handuk mandi, dan bahkan rambutnya basah. Mendengar suara bel pintu, dia menunjukkan senyuman bangga. Pada akhirnya, itu tetap harus jatuh ke tanganku. Dia tertawa keras, mengetahui bahwa Lin Yu akan benar-benar menundukkan kepalanya. Bosnya telah berjanji kepadanya bahwa dia akan datang ke rumahnya di malam hari dan meminta maaf kepadanya dengan benar. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Chen Fan tidak terburu-buru, dia menyalakan sebatang rokok dan mengambil 2 isapan. Dia sengaja meminta orang-orang di luar pintu untuk menunggu sebentar sebelum perlahan berjalan ke pintu dan membuka pintu. Lin Yuzhen, akan lebih baik jika kamu menurut lebih awal. Aku harus. Tapi ketika dia membuka pintu, Lin Yi lah yang terlihat. Lalu datanglah Lin Yuzhen, yang berdiri di samping Lin Yi. Chen Fan tertegun sejenak, dan kemudian menjadi marah, kamu sialan, ah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yi menendang Chen Fan ke depan, mengirimnya terbang melintasi ruangan dan berguling beberapa kali di lantai ruangan sebelum dia berhenti. Anda, begitu Lin Yi masuk, dia mengulurkan kakinya dan menginjak punggung Chen Fan, membuat Chen Fan tidak mungkin bisa melarikan diri. Lin Yu sangat ketakutan dengan adegan kekerasan ini sehingga dia menutup mulutnya dan tidak berani berbicara. Lin Yi sangat kuat, apakah kamu pikir kamu kuat ketika menindas gadis seperti ini? Lin Yi menatap Chen Fan, ini adalah juru bicara yang saya suka. Mengapa? Anda ingin menghancurkan bisnis saya. Kamu, siapa kamu? Chen Fan berkata dengan marah, sudah kubilang, kamu tidak hanya bunuh diri sekarang, tapi juga menyakiti Lin Yuzhen. Jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan membalas dendam padanya. Bab 320. Bentak. Lin Yi tidak ragu-ragu, dan menamparkan wajah Chen Fan dengan keras lagi, membuat Lin Yuzhen di belakangnya tertegun. Pembalasan dendam. Lin Yi berkata dengan tenang, jika kamu ingin balas dendam, datang saja padaku. Ia tidak menyukai ancaman dari orang lain, apalagi ancaman yang tidak berarti dan tidak masuk akal. Chen Fan menutupi wajahnya, seluruh tubuhnya gemetar, marah dan tidak mau. Dia dipukuli 2 kali oleh Lin Yi. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia berkata dengan wajah galak, sudah kubilang, aku sangat tidak bahagia sekarang. Itu benar, aku senang melihatmu tidak bahagia. Lin Yi berkata, dia mengulurkan tangan, meraih leher Chen Fan, dan mengangkatnya, jika kamu tidak mematuhiku, aku akan membuatmu tidak bahagia selama sisa hidupmu. Tatapan dingin itu membuat Chen Fan gemetar dan punggungnya terasa dingin. Wajahnya seketika menjadi pucat, dia tidak berani membalas lagi, dan seluruh tubuhnya langsung melembut. Kemarilah. Lin Yi menoleh dan memanggil Lin Yuzhen, duduklah. Lin Yuzhen masih tidak bereaksi. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Lin Yi begitu mendominasi dan memanggilnya, jadi dia berjalan mendekat dan duduk di kursi dengan patuh. Meminta maaf. Lin Yi berkata pada Chen Fan lagi. Meminta maaf. Chen Fan tertawa dengan marah, kamu ingin aku meminta maaf padanya. Dia benar-benar mengira itu hanya lelucon. Lin Yuzhen hanyalah seorang bintang kecil. Wanita seperti ini hanya layak menjadi mainannya. Mengapa dia sendiri yang harus meminta maaf padanya? Lelucon yang luar biasa. Kamu menyakitinya, jadi tentu saja kamu harus meminta maaf padanya. Apa masalahnya? Lin Yi berkata terus terang, mungkinkah kamu masih ingin dia meminta maaf padamu? Jari-jarinya berangsur-angsur menjadi lebih keras. Chen Fan ingin membalas, tetapi dia bahkan tidak bisa berbicara dan terbatuk-batuk. Lin Yuzhen takut Lin Yi secara tidak sengaja akan mencekik Chen Fan sampai mati. Minta maaf, atau mati. Lin Yi berkata dengan tegas. Chen Fan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia merasa otaknya menjadi kosong.
Dia benar-benar berani bunuh diri. Chen Fan mengangguk berulang kali dan berdoa dengan matanya. Perasaan berada di ambang kematian tidak memberinya keberanian untuk membantah Lin Yi. Dia menepuk punggung tangan Lin Yi dan memilih untuk menundukkan kepalanya, baru kemudian Lin Yi melepaskan tangannya. Seolah-olah dia telah kembali ke dunia manusia dari neraka, dan menghirup udara lagi membuat Chen Fan semakin takut mati. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Dia terengah-engah dan punggungnya naik turun, mengetahui bahwa dia hanya bisa menundukkan kepalanya saat ini. Orang baik tidak akan menderita kerugian di depannya. Ketika dia kembali, dia dapat menyelesaikan rekening dengan Lin Yi dan yang lainnya. Maaf, Chen Fan memandang Lin Yuzhen, tetapi tidak ada permintaan maaf di matanya. Sebaliknya, dia sangat galak, ini salahku. Aku minta maaf padamu. Tolong, Nona Lin Yuzhen, jangan berpengetahuan seperti orang sepertiku. Nada permintaan maaf ini membuat Lin Yuzhen sedikit takut. Dia menggaruk sudut bajunya dengan tergesa-gesa. Tidak peduli betapa polosnya dia dapat melihat bahwa Chen Fan hanya menahan diri dan pasti akan kembali dengan balas dendam. Seperti yang dia katakan, jika Lin Yi menyinggung perasaannya hari ini, dia akan membalas dendam pada dirinya sendiri. Bentak, sebelum Lin Yi benar-benar dapat berbicara, Lin Yi menendangnya dan Chen Fan segera berlutut di tanah. Tidak ada ketulusan, Lin Yi berkata dengan tenang, apakah ini sikap permintaan maaf? Maaf, Chen Fan menarik napas dalam-dalam, merasa malu, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dan meminta maaf lagi. Aku salah, aku minta maaf padamu, mohon maafkan, aku. Dia menundukkan kepalanya untuk mencegah Lin Yuzhen melihat ekspresinya. Matanya menjadi merah, dan jari-jarinya memegangi lututnya, hampir mencubit dagingnya menjadi hijau. Lin Yu benar-benar tidak berani berbicara dan tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia mendengar Chen Fan meminta maaf padanya, bibirnya bergerak, dan dia merasa keluhannya sepertinya hilang dalam sekejap. Cukup banyak. Lin Yi mengabaikan Chen Fan, berjalan mendekat dan menarik Lin Yuzhen. Oke, sudahkah kamu melepaskan amarahmu? Ayo pergi. Karena itu, dia membawa Lin Yuzhen pergi, meninggalkan Chen Fan masih berlutut di sana, menghadap kursi kosong. Tubuhnya bergetar hebat, dan urat biru muncul di punggung tangannya. Mata itu merah, seperti binatang buas. Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Chen Fan tersenyum galak, belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Bahkan jika dia dipukuli 2 kali, dia masih belum menyelesaikan masalah dengan Lin Yi. Bajingan ini sebenarnya berani memaksanya untuk meminta maaf kepada wanita Bao. Kapan keluarga Chen mengalami penghinaan seperti itu? Jika balas dendam ini tidak dibalas, jika tersiar kabar, Chen Fan akan berhenti berkeliaran di utara, dan dia pasti akan ditertawakan sampai mati. Terutama, keluarga Chen adalah orang yang bergengsi di industri hiburan, dan selalu menggunakan artis-artis itu sebagai alat. Kapan kami akan meminta maaf kepada alat-alat ini? Chen Fan berdiri, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya penuh niat membunuh yang dingin. Tamparan itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak akan pernah melupakan perasaan memalukan ini. Tapi Lin Yi tidak peduli sama sekali dan membawa Lin Yuzhen ke bawah. Terima kasih, kata Lin Yuzhen. Dia masih sedikit ketakutan, dan ketika dia mendengar kalimat maaf itu, dia sangat ingin menangis. Dia pantas menerima permintaan maaf itu. Namun, setelah tenang, dia sedikit khawatir, takut Lin Yi akan terlibat karena urusannya sendiri. Itu harus. Lin Yi berkata, saya bilang Anda adalah calon mitra perusahaan kami. Inilah yang harus kami lakukan. Apakah ini akan mempengaruhimu? Lin Yuzhen berkata, Chen Fan itu, kudengar dia memiliki latar belakang keluarga yang baik dan sangat berkuasa di utara. Aku khawatir. Kamu tidak perlu khawatir. Lin Yi berkata dengan tenang, jadi bagaimana jika mereka memiliki kekuatan lebih? Dia tidak mengatakan bahwa betapapun kuatnya orang-orang ini, mereka tidak bisa dibandingkan dengannya. Mereka benar-benar membuatnya tidak bahagia, dan dia bisa membuat mereka menghilang sepenuhnya di utara hanya dengan satu kata. Lin Yi tidak peduli dengan karakter kecil ini. Karena pekerjaanmu dihentikan sementara, kenapa kamu tidak pergi ke perusahaan kami dulu? Dalam hati Lin Yi, dia menyimpan tugas yang diberikan oleh Ye Qiansui. Jika dia tidak menyelesaikan tugas ini, dia tidak akan tahu bagaimana melapor ke Ye Qiansui ketika dia sampai di rumah. Karena Lin Yuzhen ada waktu luang sekarang, sebaiknya dia membicarakan pekerjaan dulu. Sekarang, Lin Yuzhen ragu-ragu sejenak, memikirkan pesan yang dikirimkan asistennya, dia takut masalah ini akan sulit diselesaikan. Tidak peduli, sekarang hal-hal ini berada di luar kendalinya, dan dia tidak punya hak untuk berbicara. Apalagi yang bisa dia lakukan selain membiarkan orang lain mengendalikannya. Ya sekarang, Lin Yi berkata,
Jika kamu mengkhawatirkan kondisi ibumu, yakinlah bahwa aku bisa meminta teman-temanku untuk merawatnya terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Ujung telepon yang lain tampak sangat bersemangat. Sepertinya merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk menerima panggilan Lin Yi. Jaga seseorang untukku dan mintalah 2 dokter Tiongkok untuk memeriksanya terlebih dahulu. Jika terjadi sesuatu, beritahu aku kapan saja. Lin Yi tidak berbicara omong kosong. Setelah memberitahukan nama dan lokasi ibu Lin Yuzhen, dia menutup telepon. Lin Yuzhen tercengang dan bertanya pada 2 dokter Tiongkok dulu. Bersambung.